Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhtar dan nanti akan dilanjutkan dengan rekan-rekan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi-materi yang sudah pernah dibahas, yaitu materi-materi pada mata kuliah tafsir sains. Yang pertama, untuk menyingkat waktu, saya akan membahas tentang latar belakang dan urgensi. Untuk pembahasan tersebut akan saya bahas, dan untuk pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, kita membahas tentang latar belakang. Ya, kita kalau masuk ke dalam ranah tumbuhan adalah suatu makhluk hidup yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluk lainnya seperti manusia dan hewan. Digunakan untuk apa? Nah, tumbuhan itu biasanya digunakan sebagai sumber pangan atau sumber-sumber energi yang lainnya untuk menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam diri kita. Nah, dalam macam-macam tumbuhan itu ada yang digunakan sebagai sumber pangan yang telah saya sampaikan tadi, ada juga yang digunakan untuk untuk bahan-bahan kecantikan, untuk bahan-bahan pembersih badan dan juga selainnya. Nah, dalam penggunaan pembersih badan itu ada sebuah istilah sains yang disebut surfakton. Nah, ini zat surfakton ini adalah sebuah zat yang biasanya dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan yang bisa membersihkan diri kita. Nah, seperti halnya sebuah tumbuhan yang bernama tumbuhan bidara. Nah, tumbuhan bidara ini adalah salah satu dari beberapa tumbuhan, mungkin puluhan atau ribuan pun saya kurang paham ya. Nah, mungkin dari salah satu tumbuhan yang memiliki surfakton. Nah, surfakton ini adalah zat yang berfungsi untuk membersihkan diri yang telah saya sampaikan tadi. Nah, pada saat zaman dahulu dan zaman sekarang juga, itu surfakton itu digunakan untuk menjadi campuran-campuran untuk pembuatan sampo. Nah, jadi surfakton itu mau terbuat dari tumbuhan apa? Nah, biasanya itu bidara juga digunakan untuk pembersih pembuatan sampo. Karena emang dari dulu sampai sekarang juga bidara ini masih digunakan untuk hal-hal pembersih tersebut. Bahkan ada hadis yang mengatakan pada zaman Rasulullah SAW ada seorang yang mendatangi Nabi Muhammad SAW dan dia ingin masuk Islam. Nah, dan saat dia bilang ke Rasulullah ingin masuk Islam, dari beliau Rasulullah mengatakan mandilah dengan menggunakan air dan juga daun bidara tersebut. Nah, jadi sudah jelas latar belakangnya seperti ini. Dan juga untuk selanjutnya, urgensi dari daun bidara. Nah, ini kita membahas, yaitu signifikannya adalah perspektif Al-Quran dan sains. Nah, dalam hal ini, daun bidara itu disebutkan sebagai simbol keberkahan, terutama dalam Quran surat Saba dan juga surat Al-Waqiah, yang menggambarkan pohon bidara ini di surga sebagai tempat yang nyaman dan aman untuk dihuni oleh penghuni surga tersebut. Nah, terus dari sudut pandang sains, bidara ini dikenal memiliki berbagai khasiat medis, termasuk anti kanker, anti inflamasi, dan juga penyembuhan luka-luka. Berkat kandungan senyawa hidup yang aktifnya tersebut, pemanfaat dalam obat tradisional ini menunjukkan relevansinya tidak hanya pada penyembuhan tradisional. Nah, pada masa-masa sekarang, pada masa-masa modern ini juga terbukti untuk manfaatnya untuk kesehatan masyarakat kita. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syaiba Amalia dengan NIM 53020220009. Izinkan di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tumbuhan bidara, yaitu ayat, arti, beserta kebahasaannya.
Yang pertama, menurut Muhammad Fuad Abdu Al-Baqi dalam kitab Mu'jam Al-Mufahros li Afros Al-Quran Al-Karim, terdapat 4 ayat yang berkaitan dengan As-Sidr yang tersebar dalam beberapa surat. Pertama, dalam surat Saba ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bi jannataini zawatai ukulin khamtin wa aslim wa syai'im min sadrin qalil. Yang artinya, tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asel dan sedikit pohon sidr. Mil sidr yang golil, pohon bidara yang sedikit. Dilihat dari aspek qiraatnya, lafadz ukuli khomtin menurut Imam Abu Amr, dan pembacaan uklin khomtin menurut Imam Nafi' dan Ibnu Katsir. Ukulin khomtin menurut imam yang lainnya. Lafadz ukuli khomtin dibaca tanwin uklin, menjadikan lafadz khomtin sebagai athof bayan pada lafadz uklin, dan tidak boleh dijadikan sebagai sifat, sebab lafadz khomtin adalah nama pohon. Tidak boleh jadi badal karena al-khomti bukanlah al-ukul dan bukan bagian daripadanya. Kemudian lafadz ukulin dibaca tanwin. Lafadz ukulin dibaca tanpa tanwin. Ukulin berarti mengidhofahkan lafadz ini kepada lafadz khomtin, karena al-ukuli adalah buah, sedangkan al-khomti adalah pohon, sehingga diidhofahkan buah kepada pohonnya. Mufradatnya fa'aradu, yang artinya justru mereka berpaling dan enggan mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah, melainkan mereka kafir terhadap Allah. Sailal arimi, banjir yang besar. Lafadz al-arimi bentuk jamak daripada lafadz arimatin. Secara bahasa mempunyai makna timbunan batu dan bangunan-bangunan yang berdiri. Jadi lafadz sailal arimi itu bermakna banjir yang sangat deras sehingga membuat air tidak dapat terbendung lagi. Ukuli khomtin, hasil bumi yang pahit rasanya. Lafadz al-ukuli mempunyai makna al-ma'kul, yaitu buah hasil dari bumi yang dapat dimakan, sedangkan lafadz al-khomti adalah pohon yang pahit, tidak memiliki buah dan berduri. Aslin, tanaman yang mirip dengan pohon at-tarfa atau pohon tamariska, yang pohon tidak memiliki buah. Sidrin, pohon bidara yang memiliki buah dan bisa dimakan. Selanjutnya, dalam Quran Surat An-Najm ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inda sidratil muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon raksasa yang dihuni seluruh malaikat. Sidrotin mempunyai arti pohon raksasa, dan pohon tersebut rindang, kemudian menjadi tempat berkumpulnya para malaikat. Id yaghsha sidrata ma yaghsha asidroh, pohon bidara, mempunyai makna tempat yang sangat agung. Kemudian dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sidrin makhdud wa dhalhim mamdud wa dhillim mamdud. Sidrin makhdud. Fi sidrin artinya itu pohon nabek atau bidara, merupakan tanaman yang mempunyai ciri khas daun, dahan, dan ranting yang banyak, hanya saja berduri. Makdudin, yang tidak berduri, yang terpotong durinya, berasal dari lafadz khudida syaikuhu, atau dipotong dan dibersihkan durinya.
Dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 28, lafaz sidrin itu bermakna bidara yang berada di surga, tidak berduri, bahkan buahnya juga lebat. Karena durinya sudah dipotong dan digantikan dengan buah yang banyak. Beda dengan bidara yang di dunia yang memiliki banyak duri dan buahnya sedikit. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saski Abida Rifat Tasikoh dengan NIM 53020220004. Saya di sini akan menyampaikan asbabun nuzul dari Quran As-Saba. Jadi ayat 16 ini berkaitan dari ayat 15 sampai 21. Dari Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa Farwah bin Musaik al-Ghaftani datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, pada zaman jahiliyah, Saba adalah kaum yang memiliki kemuliaan dan kejayaan. Saya khawatir mereka akan murtad atau keluar dari Islam. Oleh karena itu, apakah saya perlu memeranginya?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aku selalu mendapat perintah apapun tentang hal itu." Kemudian turunlah Quran surat Saba ayat 15 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim." Yang artinya, sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran dari Tuhan di kediaman mereka. Kemudian asbabun nuzul dari Quran surat Al-Waqiah. Diriwayatkan dari Al-Baihaqi melalui jalur lain dari Mujahid, ia berkata, mereka mengagumi lembah Wajs, yaitu lembah subur dan teduh dengan pohon-pohon pirangnya dan juga pohon bidaranya. Lembah tersebut berada di Taif. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Waqiah ayat 27 sampai 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asfiatul Maula dengan nomor NIM 53020220070. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penafsiran dari surat As-Saba. Sebelumnya, ayatnya yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bijannatayhim jannatayn dhawatai ukulin khamtin wa atlin wa syai'in min sidrin qalil. Yang artinya, lalu mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan kebun yang ditambahi pepohonan yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah kami memberi mereka balasan karena kekafiran mereka, dan kami tidak membalas melainkan hanya kepada orang-orang kafir. Penafsiran surat As-Saba ayat 16-17 itu, dalam lafaz al-aroma diambil dari kata al-aromah yang berarti keras atau banyak, sehingga kata sa'il berarti banjir, sehingga sa'il al-arim mempunyai makna banjir yang besar. Ada juga yang memahami kata arim dalam arti nama bagi banjir itu, dikarenakan sering terjadi banjir, mereka menandainya dengan satu nama. Pendapat lain menyatakan bahwasanya al-arim berarti sesuatu yang dibangun untuk menampung air, yakni bendungan. Pada kalimat wahal nujazi illal kafura, secara harfiah berarti, dan apakah kami memberikan balasan melainkan kepada orang-orang yang sangat kafir. Maksud dari ayat tersebut adalah menafikan adanya balasan selain atas orang kafir. Pada kalimat ini menimbulkan adanya pertanyaan, yaitu, bukanlah Allah memberi balasan juga terhadap orang mukmin? Beberapa jawaban dikemukakan oleh para ulama, yakni dalam lafaz nujazi menunjukkan makna kegiatan timbal balik,
dalam konteks ini menunjukkan bahwasanya orang kafir durhaka kepada Allah, kemudian Allah membalas dengan balasan yang setimpal akibat kedurhakaan itu. Nafsiran dalam surat As-Saba ayat 16-17 dalam kitab Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwasanya orang-orang di negeri Sabah itu tidak mensyukuri atas nikmat Allah, yang akhirnya Allah mendatangkan banjir besar yang merobohkan bendungan dan memusnahkan perkebunan mereka. Dan kemudian kebun mereka diganti oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runi Andarista, NIM 530202200078. Di sini saya akan menjelaskan teori sains yang relevan pada pohon bidara. Oke, langsung saja. Pohon bidara adalah tanaman yang telah lama digunakan dalam perobatan tradisional maupun agama. Terutama dalam Islam. Secara sains ada beberapa aspek yang menarik tentang pohon bidara ini. Terutama dari segi botani, kimia, dan manfaat medis lainnya. Yang pertama itu ada botani dan ekologi. Pohon bidara adalah tanaman tropis yang tahan kekeringan dan biasa digunakan di daerah kering seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan sebagian wilayah Asia Tenggara. Pohon bidara termasuk dalam keluarga Ranaceae yang dikenal memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan keras dan panas. Daun yang kecil dan batangnya yang berduri mampu mengurangi kehilangan air, penting untuk kelangsungan kehidupannya di habitat kering. Nah, yang kedua itu ada kandungan kimia dan farmakologi. Pohon bidara kaya akan senyawa aktif, seperti flavonoid, saponin, dan tanin alkoid dan vitamin C yang memiliki potensi untuk pengobatan. Studi farmakologi menunjukkan bahwa kandungan kimia tersebut memiliki sifat, pertama itu ada antioksidan, flavonoid, dan saponin dalam bidara terbentuk sebagai antioksidan yang melawan radial bebas, mampu mengurangi risiko penyakit kronis seperti kanker gitu. Nah, yang kedua itu ada antibakteri dan anti jamur. Ekstrak daun dan buah bidara telah terbukti memiliki efek antibakteri yang kuat yang mampu melawan infeksi bakteri dan jamur pada kulit. Terus selanjutnya ada antiinflamasi. Senyawa dalam daun bidara mampu mengurangi peradangan sehingga sering digunakan untuk mengobati luka atau masalah kulit. Nah, yang ketiga itu ada manfaat untuk kesehatan. Secara tradisional, daun bidara digunakan untuk membersihkan dan merawat kulit. Nah, mampu menyembuhkan luka dan meredakan gangguan pencernaan. Secara ilmiah, penelitian telah mendukung beberapa klaim, misalnya itu penyembuhan luka. Senyawa tanin dalam bidara memiliki kemampuan menutup luka dan mempercepat regenerasi jaringan yang membantu dalam proses penyembuhan. Ya, itu selanjutnya ada pengobatan diabetes. Beberapa studi menunjukkan bahwa ekstrak bidara dapat membantu menurunkan kadar gula darah, menjadikannya potensial untuk mengelola diabetes. Selanjutnya ada efek menenangkan. Minyak dari pohon bidara dipercaya membantu menenangkan sistem saraf, mengurangi stres dan kecemasan. Oke, selanjutnya itu keempat ada penggunaan dalam pengobatan tradisional dan religius. Nah, dalam Islam dan daun bidara sering digunakan dalam mandi untuk membersihkan diri, terutama dalam keadaan spiritual. Pohon ini juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai bagian dari pohon yang tumbuh di surga. Beberapa orang menggunakan daun bidara sebagai